Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobatku, sobat FB semuanya dimanapun kalian berada. Gue hari ini ada cerita baru nih ceritanya ya. Bukan cerita sih, cuma curhat ini, curhat soal keadaan Indonesia saat ini ya. Jadi gue perhatiin ya keadaan Indonesia saat ini kok kayak agak kacau aja. Bukan agak lagi sih, banyak permasalahan yang belum terselesaikan. Jadi selama Pak Jokowi mimpin itu ya, sebenarnya dalam pembangunan sarana prasarana untuk pelayanan masyarakat itu udah banyak gitu ya. Udah banyak yang dibangun, banyak terobosan, banyak yang menjadi manfaat lah buat warga semuanya ya, warga Indonesia. Emang good job dalam kepemimpinan untuk mensejahterakan rakyat, itu good job. Cuma yang saya perhatiin di bidang hukum masih banyak yang perlu dibenahi. Apalagi di Indonesia itu kasus korupsi itu kayaknya udah mendarah daging, gak bisa dihilangkan, gak bisa dibasmi. Soalnya itu kayak udah budaya itu. Ada korupsi ini berapa miliar, ada lagi yang baru puluhan miliar, ratusan miliar, bahkan triliunan. Apalagi yang paling banyak disorot itu yang kemarin, yang korupsi pertambangan timah, total semuanya itu 271 triliun. Bayangin itu, duit sebanyak itu buat mensejahterakan rakyat bisa bertahun-tahun. Tapi dengan perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal mereka itu ya yang melakukan korupsi itu ya, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang punya jabatan. Kenapa mereka maksudnya memanfaatkan keadaan untuk memperkaya diri sendiri? Sedangkan masih banyak di daerah-daerah gitu ya, banyak warga yang posisinya ada dalam kelaparan, kemiskinan, kesejahteraan yang sangat jauh. Tapi kenapa orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu, mereka kayak udah nggak punya otak, udah nggak punya pikiran yang jernih. Terus pendidikan selama ini mereka pakai kagak, bener nggak? Kalau kayak gitu terus, kapan Indonesia bisa menjadi negara maju? Kapan Indonesia bisa meraih target menjadi tahun keemasan itu 2045 ya, 100 tahun setelah merdeka. Kapan itu terjadi kalau budaya korupsi makin merajalela? Intinya ya, hukum di kita itu benar-benar harus adil, harus ditegakkan. Jangan cuma semboyan doang. Tapi hukum itu harus harus kita tegakkan dengan seadil-adilnya gitu. Jadi kan kesejahteraan rakyat itu bertambah dari semua aspek kehidupan, itu pasti di Indonesia itu bakal lebih meningkat karena hukumnya adil, harus tegas. Apalagi kan korupsi itu kan aduh, duit bertriliun itu habis lah kalau dikorupsi terus. Gimana kita bisa nggak banyak utangnya sampai terus-terusan nambah? Orang duitnya dikorupsi lah, pungli lah, suap lah. Tiap hari gua dengerin berita kayak gitu, bosan sumpah. Kapan korupsi itu bersih, clear, kapan gitu? Jadi percuma lah rakyat terus berkomentar, terus menanyakan kapan Indonesia maju kalau di atasnya itu banyak yang melakukan tindak pidana korupsi. Bukan cuma di pusat, tapi di daerah-daerah ya. Apalagi sebentar lagi kan kita ada pilkada daerah ya.
Ya gue perhatiin itu yang banyak nyalonin itu, ya selain ada visi misi utamanya itu, ya kalau mereka udah jadi kan kadang lupa sama janji, malah beberapa tahun kemudian korupsi, kasus korupsi udah nggak salah. Makanya susah kalau nyari pemimpin yang benar-benar jujur, benar-benar amanah di Indonesia lah. Ya pasti di negara lain pun ada lah, cuma kan kita nggak tahu beritanya ya kayak gimana ya, karena kan kita kan negara Indonesia, bener nggak? Jadi kita harus tahu update berita di Indonesia kayak gimana. Ya mudah-mudahan buat kedepannya lah. Udah capek dengerin korupsi terus. Kapan kita berubah pola pikirnya, bisa lebih positif gitu, bisa pemimpin itu lebih jujur lah, lebih amanah. Karena nggak bakal ada ujungnya kalau kita korupsi itu, bakal dapat sanksi sosial gitu. Ya malu lah, kena mental juga, keluarganya ya yang pasti yang kena omongan nggak enak juga. Ya buat masa depan juga jadi amburadul. Jadi makanya ya sob ya, mudah-mudahan buat kedepannya pemimpin kalian dimanapun kalian tinggal ya, mudah-mudahan dapat pemimpin yang adil, jujur, yang bisa mensejahterakan rakyat dan tidak melakukan korupsi, karena korupsi itu sumpah udah merusak segala mahal sekarang di Indonesia. Kan apa? Yaitu salah satunya karena uang yang dipakai buat mensejahterakan rakyat dikorupsi, disuap lah, cuci uang lah, udah bosen. Jadi ya semoga doa dari kita semuanya biar Indonesia lebih baik lagi ke depannya ya. Apalagi sekarang kan bentar lagi pergantian presiden. Mudah-mudahan presiden yang baru